Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasa Anugrah Anggraini dengan NIM 22231053. Di sini saya akan melakukan uji data menggunakan SPSS dengan menggunakan uji korelasi person product moment atau yang sederhana. Nah, uji korelasi person ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel, tingkat hubungan, dan arah hubungan. Nah, untuk uji prasyarat itu kita membutuhkan yang namanya normalitas, ya. Jika data tersebut mempunyai sigtelnya itu eh, kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Nah, jika eh, asimsik asimsik dua telnya itu besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Langsung saja ya kita ke datanya. Oke. Mana nih? Oh ya, kita menggunakan person. Ada motivasi kerja, iklim kerja, serta kreativitas guru di mana motivasi kerja itu X1-nya, lalu iklim kerja itu X2, jadi kreativitas guru itu Y, variabel Y. Langsung saja kita copy ke SPSS. Oke. Lalu kita tekan sini, tiga variabel. Oke. Ada 40. Yes. Ada 40 sampel. Enggak. Oh ya, ada 40 sampel. Nah, selanjutnya kita ubah dulu ya di sininya. Kita bikin saja ini di sini apa? X1 ya. Di sini X2, lalu ini Y. Aduh, ini Y. Lalu untuk desimalnya itu 0, masing-masing 0. Nanti dulu. Kita takutnya itu dulu ya. Jadi nggak ada koma kan? Nggak ada koma. Ini nol aja. Ini desimal itu nol juga. Ini desimal itu eh nol juga. Oke, kita data view. Lalu kita akan menguji korelasi person ya. Kita tekan analyze. Lalu kita tekan non-parametric trace. Lalu kita tekan legacy dialogs. Lalu 1 sampai QS. Kita masukkan semuanya ini ke dalam tes variable list. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini didapatkan bahwasannya eh ya eh, asim sigtelnya itu 0,2, 0,2 dan 0,166. Nah, data itu akan terdistribusi normal jika besar dari 0,05. Nah, berdasarkan pengujian 0,2, 0,2 serta 0,166 itu besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Langkah selanjutnya kita akan uji personnya ya. Lalu kita tekan correlate, lalu kita tekan analyze, lalu kita tekan correlate, lalu bivariate, lalu kita masukkan ke semuanya itu ke dalam variabel, lalu kita masukkan ke dalam, lalu kita tekan OK. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan datanya ya, teman-teman. Nah, korelasi kita harus baca gimana sih kriteria ujinya. Nah, untuk persen itu sigtel. Jika sigtelnya itu kecil dari 0,5 maka ada hubungan signifikan. Namun jika sigtelnya itu besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang secara
signifikan. Oke, kita lihat apakah dia berhubungan. Nah, kalau yang X1 itu mempunyai siktelnya itu 0,0, itu 0 ya, 0,0. Sedangkan untuk hubungan X2-nya dengan Y itu bernilai dari 0,12. Nah, kita tahu bahwasanya tadi kriteria ujinya jika dia kecil dari 0,05 maka ada hubungan secara signifikan. Maka berdasarkan uji dari kolerasi tersebut didapatkan bahwasanya terdapat hubungan antara X1 dengan terhadap Y, dan namun untuk X2-nya itu tidak ada hubungannya dengan Y. Lalu kan eh, apa namanya, korelasi persen ini kan untuk mengerti ada dan hubungannya antar variabel. Kita udah tahu nih yang X1 ada hubungannya terhadap Y, sedangkan untuk yang X2 X1 berhubungan dengan Y. Kalau X2 tidak berhubungan dengan Y karena dia besar dari 0,05 ya. Lalu kita lihat hubungan tingkat hubungannya. Jika dia nilainya 0, hingga 0,199 maka sangat lemah. Nih ya. Seterusnya kita lihat nih berdasarkan uji. Nah, untuk X1-nya terhadap Y ya, itu eh, dia sebesar 581. 581 berarti dia memiliki hubungan yang sedang atau cukup. Jadi X1 sama Y terhadap Y itu memiliki hubungan yang cukup ya, cukup atau sedang gitu. Lalu hubungan antara X2 dengan Y itu kan bernilai 0,250, berarti itu hubungannya itu sangat lemah. Lagi ya, kalau misalkan hubungan antara X1 sama X2-nya itu 0,01 ya. Jadi diketahui bahasanya kalau antara X1 X2-nya ada hubungan, tetapi ketika X1 terhadap Y ada hubungan, X2 terhadap Y tidak ada hubungan. Nah, untuk tingkatnya itu pun X1 terhadap X2 itu dia cukup juga, X1 terhadap Y itu cukup, lalu X2 terhadap Y itu lemah. Lalu kita udah ada hubungan, eh, eh, udah kita lihat tingkat hubungannya, arah hubungannya gimana? Arah hubungannya itu ada positif dan negatif. Nah, di sini kan udah nih diketahui bahwasanya eh, ada hubungannya ini kita yang X1 sama Y aja ya. Bahwasanya nilai plus artinya jika X meningkat maka ada hubungannya Y meningkat. Jadi kan diketahui tuh bahwasanya hubungan antara X1 dengan Y itu kan nilainya 0,581 atau positif ya. Berarti jika nilai X1 meningkat maka nilai Y meningkat juga. Nah, berarti arahnya itu positif atau searah ya. Jika apabila nih ada tanda minus misalkan antara X2 dengan Y, misalkan minus nih. Berarti jika jika X2-nya ini meningkat, maka eh, Y-nya ini menurun. Jadi tingkat yang apa namanya? Ting, eh, bukan arahnya itu negatif ataupun arahnya berlawanan gitu. Nah, kalau misalkan ada tanda strip. Kalau ini kan berdasarkan ini kan yang X1 sama Y ini kan positif, maka ketika X1 meningkat, maka Y pun meningkat.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.